Halo, selamat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami, di channel kita pada kanal sukses yang akan segera datang membawa Anda menuju sukses. Dan jika Anda segera memulainya, maka percaya dan yakinlah bahwa sukses itu milik Anda. Jangan biarkan impianmu hanya sebuah angan belaka, segeralah mewujudkannya. Mulailah giat mencari tahu apa yang harus kamu siapkan dan kamu inginkan. Channel ini sebenarnya hadir untuk mengajak diskusi dan belajar, sekaligus membantu Anda berlatih dan berlatih, kemudian berlatih lagi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Namun, kami menyadari jika kehadiran channel ini tidak akan lepas dari keterbatasan, masih dan tidak tertutup kemungkinan jika masih terdapat kesalahan akibat ketidaksengajaan. Namun kita senantiasa membuka diri dan senantiasa untuk memperbaikinya. Kita lanjut ke pembahasan soal tes menjadi calon penyelenggara pemilu, apakah itu PPK, PPS, ataupun anggota KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, bahkan sampai penyelenggara pemilu di tingkat provinsi. Berikut kita sajikan 20 soal untuk sesi berikut ini. Nomor 41. Yang tidak termasuk tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah: A. Penetapan daftar pemilih tetap, B. Kampanye, C. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon, D. Pembentukan daerah pemilihan, E. Jawaban A, B, C, dan D semua salah. Jawaban yang paling tepat adalah ada pada D, sebab daerah pemilihan itu digunakan untuk pemilu legislatif. Maka jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 42. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 19 Agustus 1945. Jawaban yang paling tepat adalah D. 18 Agustus 1945, satu hari setelah negara Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus, kemudian di 18, maka Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan. Kita lanjut ke soal nomor 43. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah: untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus, apakah seseorang itu yang wajib statusnya untuk bisa menggunakan hak pilihnya? A. Menjadi anggota parpol, B. Terdaftar sebagai pemilih, C. Bukan anggota TNI atau Polri, kemudian D. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya, E. Memiliki kartu atau identitas lainnya. Yang paling tepat adalah terdaftar sebagai pemilih. Artinya mereka harus dilakukan dulu pemutahiran pemilih dulu untuk nantinya ditetapkan dalam daftar pemilih tetap. Jadi mereka sudah didaftar sebagai pemilih dan mereka nanti diberikan hak untuk menggunakan suaranya di TPS pada hari pemungutan suara. Kita lanjut soal nomor 44. Peraturan terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih ditetapkan oleh: ada peraturan terkait mutarli pemutakhiran pendaftaran pemilih. Siapa yang menetapkan tersebut? A. KPU, maksudnya KPU RI, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten Kota, D. PPK, E. PPS. Ini ditetapkan oleh KPU sebagai lembaga di tingkat pusat dalam menyelenggarakan pemilu, sekaligus menciptakan atau memproduksi sebuah produk regulasi, dalam hal ini pemutakhiran pendaftaran pemilih, yaitu peraturan KPU. Jawabannya adalah A. Masuk soal nomor 45. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada: A. Panitia pemilu telah siap, B. Hari libur atau hari yang diliburkan, C. Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh, D. Sudah keputusan KPU untuk melakukan pemilu, E. Sudah ada keputusan Presiden untuk melakukan pemilu.
Jawaban yang paling tepat bahwa hari H pemungutan suara itu adalah merupakan hari libur atau hari yang diliburkan. Jawabannya adalah B. Masuk soal 46. Yang bukan bagian dari penyelenggara pemilu. Yang bukan berarti ini pengecualian dari penyelenggara pemilu. Siapa penyelenggara pemilu itu? KPU, Bawaslu, DKPP. KPU sebagai eksekutor, Bawaslu yang mengawasi semua kerjaan KPU apakah sesuai regulasi. Kemudian DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagai kode etik yang berhak untuk menilai atau bahkan memutus jika ada pengaduan terkait pelanggaran etik oleh KPU ataupun Bawaslu dan sampai jajarannya tingkat bawah. Yang bukan bagian dari penyelenggara pemilu adalah A. KPPU, ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha. B. Komisi Pemilihan Umum. C. Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kemudian D. DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. KIP Aceh. KIP Aceh itu adalah Komisi Independen Pemilu di Aceh. Dalam arti ini, karena Aceh mempunyai undang-undang khusus tersebut, maka istilah KPU Provinsi Aceh disebut dengan KIP Aceh. Jadi di antara pilihan tersebut yang bukan, DKPP adalah bagian dari penyelenggara pemilu, KIP Aceh juga penyelenggara, KPU juga penyelenggara, Bawaslu juga penyelenggara. Jadi KPPU ini adalah lembaga atau komisi yang khusus menangani terkait dengan pengawas persaingan usaha. Dalam hal ini tidak boleh ada monopoli dalam persaingan usaha, mungkin lebih ke sana. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 47. Yang bukan merupakan tujuan dibentuknya partai politik secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang bukan merupakan, berarti di sini kita cari dulu apa sebenarnya tujuan dibentuknya partai politik. Partai politik dibentuk adalah sebagai agresi kepemimpinan, sosialisasi program kerja, pendidikan politik, rekrutmen kader. Di antara pilihan tersebut, maka yang tidak bagian dari tujuan terbentuknya atau dibentuknya partai politik adalah C. Untuk mencegah kekosongan kepemimpinan bukanlah merupakan amanat atau tujuan dibentuknya partai politik. Jadi jawabannya ada pada pilihan C. Kita masuk ke soal nomor 48. Partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilik nomor 01 nomor urut 1 atas nama Jokowi Ma'ruf pada pemilu 2019 adalah, maka paslon nomor urut 1 yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada pemilu 2019 didukung oleh partai mana saja, diusung lebih tepatnya. A. PDI Perjuangan, B. Partai Kebangkitan Bangsa, C. Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura. B. Partai PDI Perjuangan, PKB, Golongan Karya, P3, Gerindra. C. PDIP, PKB, Golkar, P3, PAN. D. PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, kemudian P3, Hanura. E. PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Demokrat. Jadi dalam kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden di tahun 2019 ada dua pasangan calon. Nomor 1 atas nama Jokowi Widodo dan Ma'ruf Amin, kemudian nomor 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Masing-masing partai didukung oleh koalisi partai. Untuk Haji Ma'ruf Jokowi dan Haji Ma'ruf Amin didukung oleh partai PDI Perjuangan, Kebangkitan Bangsa, Golkar, P3 dan Hanura. Kemudian di B, PDI Perjuangan iya, PKB iya, Golkar iya, P3 iya, Gerindra tidak. PDIP iya, PKB iya, Golkar iya, P3 iya, PAN tidak. PDIP iya, Demokrat tidak, berarti bukan pilihan D. Masuk ke pilihan E, PDIP iya, PKB iya, Golkar iya, P3 iya, Demokrat bukan. Jadi jawaban yang paling tepat ada pada pilihan A, yaitu PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai P3 dan Partai Hanura. Kita langsung lanjut ke soal nomor selanjutnya 49. Untuk partai politik pengusung paslon
Presiden dan Wakil Presiden pemilik nomor urut 2 atas nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada pemilu 2019. Jika di soal nomor 48 adalah terkait paslon nomor urut 1, sekarang di soal nomor 49 ditanya siapa pengusung untuk paslon nomor urut 2. Kita coba cek. Partai Gerindra iya, PKS iya, Golkar tidak, Demokrat iya. Gerindra iya, PKS iya, PAN iya, Demokrat iya. Jadi kita lanjut soal berikutnya itu P, PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, P3, Hanura. Kemudian C, Gerindra, PKS, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa. D, PKB, PKS, Golkar, Demokrat, Golkar tidak. E, Gerindra, Nasdem tidak. Kemudian kita coba telusuri lagi soalnya, maka yang benar di antara pilihan ini siapa pendukung mereka itu? Maka pendukungnya itu adalah Gerindra, PKS, kemudian PAN dan Demokrat. Jadi di antara pilihan ini ada pada pilihan A. Ada pilihan A yaitu Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Sedangkan untuk ini bukan bagian dari pilihan. Ini di skip saja untuk nomor 49. Jadi jawabannya adalah A, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Kita lanjut soal nomor 50. Sebelum lahirnya Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur penyelenggara pemilu itu diatur di dalam undang-undang yang mana? Jadi sebelum Undang-Undang 7 2017 terkait dengan penyelenggara pemilu sudah ada diatur dalam undang-undang. Namun dengan lahirnya Undang-Undang 7 2017, maka undang-undang tersebut dicabut. Undang-undang berapakah itu? Apakah 5 2011, 32 2008, 22 2007, 10 2016 atau 8 2015? Untuk A32 2008 adalah bukan bagian dari Undang-Undang Rezim Penyelenggara Pemilu, sedangkan Undang-Undang 2 2007 benar terkait dengan penyelenggara pemilu. Namun bisa saja sudah ada undang-undang setelah ini. Kemudian Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan, dalam ini pemilihan kepala daerah. 8 2015 adalah juga bagian dari pemilihan kepala daerah, yaitu Undang-Undang 815 kemudian direvisi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 2016. Sedangkan Undang-Undang Nomor 2027 tentang pemilihan. Namun yang paling tepat di antara pilihan ini adalah setelah lahirnya Undang-Undang 22 2007, maka lahir pula Undang-Undang 15 2011 mencabut. Jadi ini tidak lagi berlaku. Dalam hari ini dicabut, keluarlah Undang-Undang Nomor 10 tahun 15 2011, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pengaturan terkait dengan penyelenggara pemilu itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 yang kemudian dicabut. Jawabannya ada pada pilihan A. Masuk soal nomor 51. Di antara kondisi berikut yang bukan sebagai syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih. Bukan sebagai syarat didaftar sebagai pemilih. A. Warga negara Indonesia pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin, mempunyai hak pilih. B. Anggota TNI dan Polri yang berubah status menjadi status sipil atau purna tugas dibuktikan dengan SK pensiun dari pejabat TNI atau Polri yang berwenang memberhentikan. C. WNA warga negara asing yang pada pemilu sebelumnya telah terdaftar sebagai pemilih. D. Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. E. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi syarat seseorang itu untuk bisa didaftar sebagai pemilih adalah merupakan warga negara Indonesia yang pada nanti hari pemungutan suara itu sudah 17 tahun. B. Memenuhi. Sedangkan pertanyaan adalah yang bukan, berarti yang tidak memenuhi. Yang B. Anggota TNI Polri sudah
purna tugas, berarti sudah pensiun, berarti bukan anggota TNI Polri lagi. Maka jawaban ini juga yang B pilihannya memenuhi. Kemudian WNA yang pada pemilu sebelumnya telah terdaftar sebagai pemilih, kita simpan dulu. Jawaban D, tidak sedang terganggu jiwa ingatannya, memenuhi untuk didaftarkan. Kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, juga merupakan salah satu parameter untuk didaftarkannya seseorang sebagai pemilih. Maka di antara pilihan ini jawabannya paling tepat A, WNA, sekalipun yang pada pemilu sebelumnya terdaftar sebagai pemilih, berarti dalam pendaftaran tersebut ada yang tidak tepat sesuai dengan regulasi. Maka jawabannya itu adalah C, yaitu bukanlah seseorang yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih. Kita masuk soal nomor 52. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD pertama kalinya diterapkan pada pemilu. Maka sejak pemilu 2014 terkait dengan keterwakilan perempuan menjadi salah satu hal yang dikumandangkan, dan inilah yang terus diakomodir dalam pendaftaran anggota legislatif. Jadi jawabannya itu C, 2004. Masuk soal nomor 53. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat titik-titik bulan sebelum hari pemungutan suara. Maka berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017, tahapan penyelenggara pemilu itu harus dimulai titik bulan sebelum hari dilaksanakannya pemungutan suara. Apakah A 25 bulan, B 22 bulan, kemudian C 20 bulan, D 18 bulan, E 12 bulan. Jawaban yang paling tepat adalah diatur bahwa itu harus sudah dimulai 20 bulan. Masuk soal 54. Menurut pasal 350 Undang-Undang 7 2017 dan 87 8 2015, jumlah pemilih untuk pemilu dan pemilihan di setiap TPS ditetapkan paling banyak titik-titik orang. Jadi dalam hal ini untuk rejim pemilu dan rejim pilkada, jumlah pemilu pada pemilihan tersebut ditetapkan adanya batas maksimal dalam hal TPS. Jadi itu ditetapkan bahwa jumlah untuk pemilu itu adalah apakah A 300 dan 250, B 500 dan 300, C 300 dan 500, D 500 dan 800, E 800 dan 500. Jawabannya adalah D, 500 dan 800. 500 itu untuk pemilihan umum dan 800 adalah untuk pemilihan kepala daerah. Kenapa ini berbeda? Mungkin seperti ini gambarannya. Pada pemilihan umum itu, contoh kita melihat di pemilihan umum 2019, jumlah surat suara yang digunakan ada sekitar 5 untuk pemilu presiden 1, DPR RI 1, DPD 1, DPRD provinsi 1, dan DPRD kabupaten kota 5. Maka nanti dengan banyaknya pemilih yang datang ke TPS, dalam hal ini surat suara yang digunakan tentu akan menambah jumlah daya kerja anggota KPPS yang perlu berjumlah 7. Baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilu jumlah anggota KPPS itu 7. Sementara untuk pemilu kepala daerah, jikapun harus digabung antara sekaligus serentak pemilihan gubernur dan bupatinya seperti yang terjadi di Aceh, relatif jumlah surat suara mereka hanya 2. Jadi untuk pemilihan itu jumlah surat suara itu adalah 2 yang harus digunakan untuk memilih gubernur dan atau wali kota ataupun wakil wali kota, bupati dan wakil bupati dalam pemilu kepala daerah. Sedangkan dalam pemilihan umum itu jumlah surat suara yang digunakan itu kan ada 5. Makanya dibatasilah yang namanya jumlah pemilih dalam satu TPS. Jadi untuk pemilu digunakanlah jumlahnya itu maksimal 500 dan untuk pemilihan kepala daerah 800 untuk meringankan kerja KPPS di TPS dalam khususnya penghitungan suara. Jadi jawabannya adalah D. Mungkin seperti itu daya gambarannya, ilustrasinya. Jadi kita masuk soal nomor 55. Pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh secara administratif. Jadi kita harus cek soalnya dulu. Administratif dihentikan oleh presiden
Apakah itu A. Pengadilan, B. Mendagri, C. DKPP, D. DPR, E. Presiden. Kalau pengadilan bukan ranahnya Mendagri juga. DKPP ini adalah memberhentikan secara etik. Dan jenis putusan dari DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah bisa juga peringatan, rehabilitasi, dan pemberhentian tetap. Ini secara etika, secara moral. Sedangkan di soal kan ditanyakan terkait administratif. Jadi ada yang bertanya seperti itu. Itu mungkin jawabannya salah, bukan presiden tapi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Benar, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu secara etik, tapi dalam putusan tersebut akan ada juga amar putusan mengatakan untuk ditindaklanjuti. Dalam hari ini keluar SK pemberhentian dikeluarkan oleh presiden. Jadi jawaban untuk pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu dalam hal ini KPU RI dan Bawaslu RI dilakukan oleh presiden secara administratif, yaitu mengeluarkan SK-nya surat keputusan pemberhentian. Jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 56. Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang A. berada di nomor urut 1 dalam daftar calon, B. memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon, C. memperoleh suara minimal 30% dari bilangan pembagi pemilih, D. memperoleh suara melebihi bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan, E. memperoleh suara sama dengan bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan. Antara jawab pertanyaan tersebut, jawaban yang tepat adalah B. memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon. Artinya ada perangkingan di dalam urutan perolehan suara terbanyak di internal partai tersebut terkait dengan nantinya yang akan berimbas pada perolehan kursi masing-masing partai politik. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 57. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu pada pemilu 2004? Apakah A 38, B 12, C 24, D 16, E 12? Jawaban yang paling tepat adalah jumlah partai politik yang ikut berkontestasi pada 2004 itu sebanyak 24 partai. Masuk soal nomor 58. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis tercantum dalam A. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4, Undang-Undang Dasar 1945 18 ayat 1, kemudian C. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 1, D. Undang-Undang Dasar pasal 1945 22 ayat 1, E. Undang-Undang Dasar 1995 pasal 22 ayat 4. Jadi terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu diatur dalam pasal 18. Otomatis untuk pasal 22, 22E, 22E, baik ayat 1 dan ayat 4 itu tidak masuk. Ini bagian dari pemilu, dalam khususnya 22E terkait lembaga KPU. Jadi yang paling tepat itu adalah diantara pilihan itu pasal 18 ayat 4. Dalam situ disebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wakil bupati, wali kota, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur itu dipilih secara demokratis. Tidak disebutkan apakah dipilih langsung, tapi secara demokratis. Jawabannya adalah A. Nomor 59. Kita lihat, pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia harus. Ini soal kita coba ulang supaya dengan seringnya soal ini muncul maka para penonton, pengunjung channel kita ini bisa lebih memahami akan soal tersebut dan semakin pasti dengan soal dimaksud. Kita lanjut ke soalnya. 59. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia harus A. menjadi anggota parpol, B. terdaftar sebagai pemilih bukan anggota TNI Polri, sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya, memiliki kartu keluarga atau kartu identitas lainnya. Yang paling tepat yang menggunakan hak pilih ya terdaftar sebagai pemilih, didaftar sebagai pemilih melalui pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih. Jawabannya adalah B.
Kita lanjut soal nomor 60. Yang tidak termasuk bagian dari penyelenggara pemilu. Yang tidak termasuk bagian dari penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu ada 3, yaitu KPU sebagai penyelenggara eksekutor di tempat, B. Bawaslu yang mengawasi jalannya proses penyelenggaraan pemilu tersebut, kemudian DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menegakkan kode etik, kemudian PPKLN. PPKPLN itu adalah panitia pemilihan kecamatan atau panitia pemilihan di luar negeri, dalam hal ini PPK versi luar negerinya. Jadi masih tetap bagian dari penyelenggara pemilu. Sedangkan di soal yang tidak termasuk, yang bukan bagian dari penyelenggara pemilu, sebab udah saya sebutkan tadi penyelenggara pemilu itu sebenarnya ada 3. Jadi antara pilihan A sampai DI bagian dari penyelenggara pemilu, bagian dari unsur 3 lembaga penyelenggara pemilu. Jadi yang tidak termasuk, maka jawabannya E, yaitu pemantau pemilu itu bukan bagian dari penyelenggara pemilu. Jadi mereka diberikan hak untuk melakukan pemantauan dan bersifat independen, tidak memihak kepada salah satu paslon ataupun calon. Maka dalam hal ini mereka diberikan akreditasi untuk berhak melakukan pemantauan. Jadi jawaban yang paling tepat yang tidak termasuk bagian dari penyelenggara pemilu adalah pemantau pemilu. Demikian 20 soal yang telah kita sajikan, semoga bermanfaat untuk saudara yang berencana atau berniat atau memperdalam ilmu terkait teknis aplikasi kepemiluan di lapangan. Jadi sukses untuk Anda, sukses untuk semua. Ikuti terus tayangan video di channel kita. Demikianlah video yang sudah kita sampaikan. Kami sangat mengharapkan kritik dan sarannya, sangatlah kami harapkan demi penyempurnaan materi yang ada dalam channel ini, termasuk dalam penyajian pada masa mendatang. Jika kita tak pernah mau memulai, yakinlah kita tidak akan pernah diberikan hasil. Menunda-nunda hanyalah sebuah kesia-siaan. Berhentilah menunda sukses yang akan Anda raih dengan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian video kita untuk kali ini. Nantikan video-video berikutnya di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses untuk kita semua. Terima kasih.